Creative People, selamat datang di channelnya MB Kreatif bersama aku Via. Nah, kali ini kita bakal nge-share soal dunia traveling. Jadi program kita ini adalah dikhususkan untuk para traveler di luar sana. Dan juga ini adalah episode perdana dari Teman Jalan. Nah, di program kita kali ini kita bakal nge-share soal info pariwisata, tips traveling dan rekomendasi tempat pariwisata di luar sana. Oke, langsung aja kita ke topiknya, yaitu adalah how to plan a trip in South Kalimantan plus rekomendasi tempat pariwisatanya. Udah penasaran belum? Tapi sebelum itu kalian wajib like, comment, dan subscribe channel kita dulu. Nah, sesuai dengan judulnya adalah How to Plan a Trip in South Kalimantan. Jadi aku bakal nge-share di sini soal panduan perjalanan ke Kalimantan Selatan, gimana sih cara ngatur tripnya nih kalau mau ke Kalsel. Oke. Yang pertama-tama teman-teman perlu perhatikan adalah flight schedule atau jadwal penerbangannya. Aku saranin teman-teman ambil jadwal penerbangan yang sampainya ke kota Banjarmasin itu siang. Karena nih kalau teman-teman mau istirahat kemudian datang ke kota Banjarmasin ke pagian, itu biasanya hotel itu ready di jam 1 siang. Biasanya ya ready di jam 1 siang. Tapi kalau sampainya ke pagian takutnya di hotelnya teman-teman pesan itu belum ready. Oke. Kalaupun teman-teman nih tetap mau ambil penerbangan yang pagi, itu teman-teman aku saranin bisa mampir dulu ke Kota Martapura namanya. Nah, jadi di Kota Martapura itu ada namanya Pasar CBS atau Pasar Cahaya Bumi Selamat. Di dalam sana itu jual cenderamata khas Kalsel, kain khas Kalimantan Selatan yaitu sasirangan namanya, dan juga berbagai macam aksesoris dan juga makanan khasnya Kalsel, semua lengkap ada di sana. Nah, selepas dari kota Martapura, teman-teman bisa langsung menuju ke kota Banjarmasin. Gak puas nih cuman ke kota Martapura, aku saranin teman-teman bisa jalan-jalan ke Siring 0 km dan juga jangan lupa buat foto di ikonnya kota Banjarmasin yaitu Patung Bekantan. Tapi teman-teman nih mau jalan-jalannya itu gak mau pakai mobil, mau menikmati suasana kota Banjarmasin, maunya naik motor, gimana nih? Tenang, dia bakal share di deskripsi yaitu kontak person dari orang sewa motor Banjarmasin. Nah, untuk hotelnya nih, Via bisa saranin teman-teman bisa ambil Hotel Victoria dan juga Hotel Swiss Bell. Kenapa di dua hotel tersebut? Karena hotelnya ini punya dermaga sendiri sehingga teman-teman gak perlu lagi spend money atau keluar uang lagi buat pergi ke dermaga lainnya. Ataupun teman-teman maunya nih hotelnya yang gak Via sebutkan, itu kalian bisa dermaganya namanya Dermaga Siring, pas di tengah kota gitu ya dermaganya. Nah, ke Banjarmasin itu kayaknya kurang lengkap kalau nggak cobain wisata sungainya. Wisata sungai itu kalian bisa mampir ke Pasar Terapung. Tapi kalian bingung nih, gimana nih kalau mau pergi ke Pasar Terapung? Tenang, Via juga bakal share kontak person orang yang sewain perahu atau klotok ke Pasar Terapung. Oke. Nah, itu udah lengkap ya. Via jelasin mulai dari flight schedule-nya, kemudian udah Via jelasin juga hotelnya di mana dan juga sewa motor nih yang mau jalan-jalan, gak mau naik mobil, dan juga sewa perahu. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk langsung aja jalan-jalan.
pagi, good morning creative people. Nah, aku sekarang berada di Pasar Terapung Lok Baintan. Lokasinya itu di Sungai Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Banjarmasin itu biasanya dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungainya. Kota Seribu Sungai ini tentunya tidak lepas dengan budaya sungai. Salah satunya adalah berdagang di atas perahu atau jukung. Nah, di sini bisa kalian lihat budaya berdagang di atas perahu ini masih bertahan hingga sekarang. Budaya berdagang di perahu ini menjadi daya tarik bagi wisatawan asing ataupun lokal ketika berkunjung ke Pasar Terapung. Pasar Terapung sendiri biasanya didominasi oleh para pedagang wanita dan buka mulai pukul 5 pagi hingga jam 10 pagi. Rata-rata yang mereka jual adalah hasil kebun sendiri, teman-teman. Tidak jauh berbeda Pasar Terapung ini dengan Pasar Terapung yang ada di darat, tetapi Pasar Terapung sendiri memiliki keunikan karena para pedagang dan para pembelinya harus menggunakan perahu satu sama lain, dan transaksi di atas sungai ini menjadi keunikan tersendiri. Nah, di dalam video ini adalah para pedagang dari Pasar Terapung Lok Baintan yang berasal dari berbagai anak Sungai Martapura. Rata-rata hasil dagangannya ini dari kebun sendiri, kemudian dijual ke Pasar Terapung Lok Baintan. Halo Ibu, siapa namanya Bu? Ibu Nurul. Ibu Nurul, halo. Bu, sudah berapa lama nih kalau boleh tahu jadi pedagang di Pasar Terapung sendiri? Ibu kalau sudah jualan sekitar 15 tahunan. Maju 15 tahun. Masih bertahan ya Bu hingga sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih mempertahankan budaya Banjar kita berdagang dan seperahu ya Bu. Iya. Kalau menurut Ibu nih bagaimana sih potret Pasar Terapung dari masa ke masa hingga sekarang ini, bagaimana potretnya? Nah, menurut Ibu kalau Pasar Terapung yang dulu dengan sekarang ini, majuan yang sekarang ini lebih terkenal. Terkenalnya lebih karena dikenal orang. medianya lebih Iya. luas ya, jadi banyak yang meliput lah istilahnya. Kalau menurut Ibu nih apa harapannya untuk pariwisata Kalsel? Oh, harapan Ibu mudah-mudahan di Pasar Terapung ini lebih terkenal, lebih dikenal orang lagi. Nah, Jadi bisa mendongkrak apa nih ekonomi Iya. Kalsel sendiri ya, dan juga demi kemakmuran para pedagang di sini ya Bu. iya. Ini ada daun apa itu Pak kalau boleh tahu? Singkong. Daun singkong biasanya dibuat untuk kayak pakai lalapan atau gimana Pak? Harapan bisa pakai campuran masakan sama lalu bisa. Iya, masakan Banjar ya Pak. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini dagangan hasil buminya dijual ke Pasar Terapung Lok Baintan. Salah satunya ada buah nangka, jeruk, pisang, dan juga daun singkong. Di sini rata-rata sayur mayur, buah-buahan, dan juga ikan sungai yang dijual di sini. Nah, menurut Bapak nih, aku ada pertanyaan. Menurut Bapak nih, apa harapannya untuk pariwisata Kalsel? Yang lebih maju, lebih ramai. Ayo, atau 100. Misalkan harus kita bilang. Amin. Iya ya. Halo Ibu, siapa namanya Bu? Saryani. Ibu Saryani, cantik banget ya Bu. Ini ada apa nih? Apa nih namanya nih, jilbabnya gaya apa nih? Alhamdulillah. Gaya- Jilbab merah. Jilbab gaya merah. Oke Bu, harapannya nih untuk pariwisata Kalsel sendiri bagaimana Bu? Untuk jualan ini aku mau kasih anak, mau ke sekolah, jualan ini. Pokoknya ada rezeki aku bantu terbeli ini, alhamdulillah. Pokoknya ada untuk mengkosnya di rumah tuh.
Artinya Harapannya ya jualan ini. jualan ini ya Bu. Nah, buat teman-teman kalau datang ke sini jangan lupa beli dagangan Belilah. bapak ibunya Nggak di ada sini. untung. Gak boleh gak beli. Pokoknya wajib beli ke sini ya untuk membantu perekonomian Iya, masyarakat. alhamdulillah. Ada banyak sedikit ya kan. Wajib hukumnya beli di sini. Ada bantunya lagi ya. Apa itu? Di sana gunung, di sini gunung. Tanam karang tumbuh melati. Jangan bingung sekarang ini ada adiknya cantik. Asik. Iya, ya oke teman-teman, ternyata para pedagang di sini jago pantun. Iya. Para pedagang pun terkadang menerapkan sistem barter ke pedagang lainnya. Dan juga para pedagang akan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah yang ada di sepanjang sungai. Jadi tidak hanya jualan di satu tempat, tapi para pedagang juga akan menawarkan dagangannya ke tetangga. Nah, ini adalah jukung berenteng. Formasi ini dilakukan ketika para pedagang merasa lelah mendayung untuk kembali lagi ke rumahnya. Maka biasanya akan dibuatlah formasi tersebut yang akan dipimpin oleh perahu besar yang ada di depannya. Pasar terapung dalam sudut pandang historis sudah ada sejak 480 tahun yang lalu. Pasar terapung atau dalam bahasa Belanda Gerecht van de Markt sudah ada tepatnya pada tahun 1530 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Suryansa atau Pangeran Samudra. Pasar terapung di Kalsel sendiri memiliki dua pasar terapung yang terkenal, yakni Pasar Terapung Kuin dan Pasar Terapung Lokba Intan. Dalam segi sejarahnya, Pasar Terapung Kuin ini memiliki sejarah yang berdiri pada awal abad ke-17 Masehi dan awalnya terletak pada pertemuan Sungai Keramat dan Sungai Sigali. Kemudian bergeser ke tepi Sungai Barito di daerah muara Sungai Kuin. Sementara dalam segi sejarahnya, Pasar Terapung Lokba Intan terletak di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, dan baru ada ketika perpindahan Keraton Banjar ke kawasan Kayu Tangi Martapura pada tahun 1612 Masehi. Para pemirsa tahun 90-an yang sering menonton salah satu tayangan iklan pada stasiun televisi Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok ini. Bercerita soal pasar terapung, pasti yang terbenak masyarakat Indonesia adalah acungan jempol beliau yang melegenda dan diingat hingga sekarang. Nama beliau adalah Haji Ida yang merupakan warga Alalak Selatan, Kota Banjarmasin dan merupakan salah satu pedagang di Pasar Terapung Kuin, dan beliau sudah menjadi pedagang di Pasar Terapung Kuin sejak usia belasan tahun. Berkat sosok Haji Ida, Pasar Terapung Kuin Banjarmasin
yang dulunya sepi pengunjung kini ramai didatangi wisatawan baik lokal maupun asing. Namun kini warga Kalimantan Selatan berduka sedalam-dalamnya karena sosok beliau telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 25 bulan 6 tahun 2020 karena sakit yang dideritanya. Saya pribadi, Helvia Jahra, yang bekerja pada dunia pariwisata, mengucapkan banyak terima kasih. Berkat beliaulah Pasar Terapung dikenal masyarakat dan disaksikan oleh mata pemirsa Indonesia. Rasanya kalau ke Kalsel itu hambar tanpa buah tangan. Nah, teman-teman bisa beli kain khas Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Yuk kita lihat motif-motifnya lebih dekat. Pariwisata Kalsel. So buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita. Pantengin terus konten YouTube kita karena kita bakal share soal dunia traveling, mulai dari tips traveling, info menarik pariwisata, dan juga rekomendasi tempat pariwisata lainnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton channel kita. Thank you.